Oke, kembali lagi di podcast Rumah Komunitas. Rumah Komunitas Merdeka. Merdeka diri di rumah komunitas. Kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa dari kalangan anak muda yang penuh potensi di sektor spiritual. Karena memang untuk saat ini memang perlu pembelajaran sharing tentang spiritual gitu, khususnya buat anak muda kali ini gitu. Nah kebetulan kali ini kami dari rumah komunitas gitu mengundang atau menghadirkan seorang ustadz muda gitu yang sudah terbilang keren lah gitu. Oke, kita sambut Ustadz Royan. Silakan Pak Ustadz. Apa topik? Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Royan. Royan Mutakin. Umur sekitar 28 tahun lah. Terus kudu memperkenalkan nama nih. Harus memperkenalkan apa lagi? Aja. Ya, kegiatan sehari-hari membaca, menulis, belajar, mengajar, hanya sebatas itu. Tidak ada yang menarik sebetulnya dalam hidup saya. Itu menarik. Tidak ada yang menarik sebetulnya. Karena tidak semua orang sama dengan kayak Ustadz gitu. Jadi itu hal menarik menurut saya. Tapi kalau Pak Fik, sebentar. Betul, sadang ngejrengki ya pakaiannya di Spiderman ke libur gitu. Iya, ini produk Bagja gitu. Oh ini teh. Ini namanya itu Venom. Ini teh edisi khusus sih sebenarnya. Oh Venom bukan Spiderman ya? Iya, Venom edisi khusus. Apa sih kemarin tuh hari kemerdekaan gitu. Oke. Jadi dibikin seperti ini memang pemaknaannya itu ini bagian dari mengkritisi korupsi gitu. Oh. Si model ini teh. Gitu. Nah si produk Venom ini teh memang keunggulannya itu dia bisa jadi rompi. Oh. Bisa jadi rompi, bisa jadi jaket, terus dua model gitu, dua warna. Jadi lamun make hiji jaket, iya bisa dua warna gitu. Tuh, iya, gitu. Iya. Nah, ini juga bisa di custom sih sebenarnya. Oh, bisa menyediakan ada jasa custom juga gitu. Oh. Kayak saya mah pengen brand sendiri bisa gitu dengan gratis sablon gitu. Oh. Asalkan kirim aja logonya seperti apa. Nanti kita mock upin yang pada akhirnya ya dijadiin gitu. Dengan bebas warnanya pingin apa. Gitu, seperti itu. Nah, kalau memang pingin lebih lanjut dan tahu, tinggal aja klik website Bagja. Oh, di Bagja, website Bagja. Website Bagja gitu. Boleh lah. Nanti kita custom pakaian gitu. Harus satu Ustad. Kita ngobrol santai aja ya. Siap. Saya tuh kan tertarik dengan pertanyaan tanggapan Ustadz tentang generasi muda hari ini seperti apa sih? Generasi muda hari ini. Skala mudanya dulu kita kerucutkan di umur berapa sampai berapa gitu? Ukuran muda umur berapa menurut Ustadz? Mungkin saya lebih suka menyebut dengan umur produktif mungkin. Jadi ada fase bertumbuh dan berkembang, kemudian fase produktif, kemudian fase istirahat mungkin. Saya lebih suka membuat fase demikian gitu. Jadi fase pertumbuhan itu, kalau menurut saya pribadinya, fase pertumbuhan itu dari 0 sampai 12 tahun, kemudian dari 12 tahun sampai 40 atau sekitar 45 itu masuk dalam fase produktif. Nah, fase produktif berarti. Terus mungkin pandangan saya tentang orang-orang ini gitu, tentang tanggapan Ustadz mengenai generasi muda hari ini itu seperti apa sih?
bagi saya secara pribadi itu generasi muda hari ini generasi muda yang apa ya sebutannya mungkin dikonstruk atau dibentuk untuk menjadi tidak punya karakter mungkin atau dijebak mungkin. Dijebak. Saya melihat generasi muda hari ini seolah-olah dijebak bahwa kamu itu tidak bisa apa-apa. Ada penggiringan ke arah sana gitu. Ada penggiringan bahwa generasi muda itu tidak bisa bersuara, generasi muda itu tidak bisa berkarya. Nanti saja berkaryanya sudah pada level pendidikan anu misalkan, sudah pada bekerja gitu. Bagi saya pemuda hari ini ya menurut saya pemuda hari ini masuk ke dalam konstruksi seperti itu gitu. Dikonstruk untuk jadi tidak berguna jadinya gitu. Padahal jika kita berkaca ke setidaknya generasi muda sebelum Perang Dunia 1 atau 2, generasi muda itu benar-benar sangat produktif loh. Tokoh-tokoh Indonesia gitu, seperti halnya ada Soekarno yang kita tahu, kemudian ada Sultan Syahrir, kemudian ada Muhammad Hatta, kemudian ada Tan Malaka, Hairil Anwar dan lainnya gitu. Mereka itu sangat produktif di usia muda loh bahkan. Di sekitaran 20 tahun. Seingat saya Tan Malaka sudah mengisi seminar umur 20 tahun. Kemudian bahkan Hairil Anwar itu seingat saya meninggal dalam umur 26 tahun. Dan karyanya sampai hari ini masih menjadi bahan pengkajian loh. Pengkajian ya. Apalagi jika kita lebih jauh ke sejarah sebelum itu, sejarah Islam misalkan. Ada nama-nama seperti halnya Abdullah bin Abbas yang sudah menjadi kiai sejak umur muda gitu. Abdullah bin Abbas itu seingat saya ditinggal wafat oleh Rasulullah itu sekitar umur 20 tahun. 20 tahun. Kemudian kalau Pak Opik punya waktu luang, saya sangat menyarankan membaca tentang Usamah bin Zaid. Itu apa? Sahabat Rasulullah? Sahabat Rasulullah. Usamah bin Zaid itu kurang lebih seperti ini kasusnya, bahwa beliau itu adalah standar terakhir keputusan Rasul. Saya menyebutnya demikian. Jadi sebelum Rasulullah wafat itu ada beberapa hal yang diputuskan. Di antaranya adalah mengangkat Usamah bin Zaid menjadi panglima perang. Menjadi panglima perang. Waktu itu umurnya sekitar 17-18 tahun. Subhanallah. Harus memimpin sahabat-sahabat seperti halnya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan ya sahabat senior yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa umur itu bukan hambatan untuk bergerak, umur itu bukan hambatan untuk berkarya. Gitu. Kemudian kita mengenal juga ada Muhammad Al-Fatih mungkin. Pernah mendengar nama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu merobohkan benteng Konstantinopel pada umur berapa? Kalau seingat saya sekitar 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun merobohkan tembok Konstantinopel itu. Artinya bahwa sebetulnya generasi muda ini berhak untuk berkarya, berhak untuk produktif gitu. Berhak untuk merdeka untuk dirinya sendiri. Ya, berhak untuk merdeka untuk dirinya sendiri, tidak terkungkung oleh stereotip bahwa oh kamu masih muda, kamu belum bisa apa-apa gitu. Tapi kalau tradisi atau culture Indonesia kan gitu, senioritas gitu. Iya, itu yang sangat saya tidak suka. Tidak suka ya? Tidak suka. Saya juga tidak suka. Tidak suka dengan konsep senioritas, itu menghambat pertumbuhan. Nah, kira-kira ya, menurut Ustadz ini, peran apa sih yang sebenarnya yang harus dilakukan untuk anak muda hari ini gitu? Untuk apa ya namanya? Bukan menyeimbangkan ya, melawan sistem-sistem yang membodohkan gitu, atau sistem-sistem yang membuat cetak menjadi tidak produktif gitu. Ya. Yang pertama mungkin ya yang terlintas dalam pikiran saya adalah bahwa si anak muda ini harus mungkin bahasa kasarnya dicuci otaknya. Bahwa kamu itu berguna loh. Brainstorming. Iya, ya karena kan sekarang
ya yang saya perhatikan gitu di anak-anak muda hari ini, mereka merasa bahwa saya tidak bisa apa-apa, saya tidak berguna dan lain macam sebagainya gitu. Padahal saya yakin setiap ciptaan Allah itu identik, membawa identitasnya masing-masing, membawa kemampuannya masing-masing. Tinggal kita olah saja kemampuan itu, mau disimpan di mana, dan anak muda itu pasti berguna. Dan juga harus ada dukungan mungkin. Jadi harus ada dukungan di sistemnya sendiri mungkin tadi. Sistem yang membuat anak muda hari ini jadi tidak mempunyai kemampuan mungkin. Karena bahkan sistemnya kan ini sudah nggak jelas nih buat anak muda. Nah, siapa yang bisa mengarahkan itu gitu, sehingga anak muda tujuannya jelas gitu. Tadi kan bilang bahwasanya anak muda itu kan punya potensi masing-masing. Kalau diarahkan, di brainstorming pasti akan lebih lurusnya gitu. Nah, kira-kira siapa sih yang harus membrainstorming itu gitu? Yang pertama mungkin jika kita tidak berbicara, pasti yang punya power sangat kuat untuk itu pasti pemerintahan sebetulnya. Seharusnya. Ya, yang punya power karena seluruhnya sudah ada kan, seluruh instrumennya sudah ada. Tapi jika tidak bisa dilakukan lewat sana, maka harus ada komunitas-komunitas, harus ada perkumpulan-perkumpulan yang mewadahi itu, yang bisa men-screening kemampuan anak muda itu, kemudian mengarahkannya untuk berguna ya. Oh, jadi membangun komunitas ya? Iya. Kalau misalkan memang jalur-jalur yang seharusnya bisa, misalkan ada beberapa jalur yang seharusnya bisa membuat penggalian potensi atau peningkatan potensi kan, seperti jalur pendidikan, jalur lembaga-lembaga resmi. Tapi jika memang itu tidak bisa dilakukan, ya sepertinya harus ada perkumpulan atau apalah itu namanya yang bisa mencetak mungkin ya. Bisa mencetak itu, karena kemudian bahwa saya pernah membaca sedikit gitu tentang sejarah Muhammad Al-Fatih, bahwa Muhammad Al-Fatih itu bisa menjadi anak muda yang berguna pun tidak spontan. Tidak sekonyong-konyong gitu. Dia langsung bisa merobohkan tembok. Tapi ada yang ngarahin gitu? Iya, ada. Dan yang ngarahinnya itu adalah ayahnya. Jadi ayahnya itu mengarahkan supaya Muhammad Al-Fatih itu untuk belajar administrasi negara kepada siapa, belajar sejarah kepada siapa, belajar agama kepada siapa. Jadi ada itu, ada. Berarti kan ada sistem yang dibuat oleh ayahnya, kemudian ada dukungan dari orang tuanya. Kemudian ada dukungan juga dari para pelaku yang, mohon maaf saya bahasakan, mereka itu sudah tidak punya tenaga. Jadi mungkin bahasanya seperti ini, bahwa mungkin nanti juga setelah nanti saya tua, saya akan mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa orang tua ini sudah tidak punya tenaga gitu. Karena kebanyakan kasusnya seperti ini, Pak Upit. Yang saya perhatikan jika ada problema tentang anak muda ini adalah ketika para pemuda ini tidak diberikan dukungan moral ataupun dukungan material oleh orang tua. Ya, oleh orang tua yang saya maksud adalah orang-orang yang sudah lebih dulu bergerak dalam bidang itu. Jadi seolah-olah mereka ini, bahasa Sundanya, terus ngekewek gitu. Terus ngekewek, padahal mereka sendiri itu sudah tidak punya tenaga untuk melakukan itu. Tapi kalau orang tuanya memang egois gitu, terus tidak bisa men-sharingkan ilmunya, pengetahuan dan ilmunya, itu gimana caranya? Berarti mencari yang mau saja lah. Mencari yang mau saja lah. Berarti kembali lagi ke membangun komunitas mungkin ya? Ya, mungkin itu, mungkin salah satu pola yang
terpikir oleh saya secara pribadi adalah membangun komunitas atau sebuah perkumpulan yang di perkumpulan ini benar-benar menciptakan ruang sinergis gitu. Ruang sinergis antar kemampuan gitu. Jadi ada yang mampu di bidang ini, maka dia berjuang di sana. Ada yang mampu di bidang ini, maka dia berjuang di sana. Dan yang kebetulan saya punya komunitas juga di iya. saya punya komunitas juga di Banjaran. Komunitas ini saya sebetulnya umur komunitasnya baru beberapa bulan lah umur komunitasnya. Tapi komunitas ini terlahir dari kegelisahan teman-teman saya. Kegelisahan teman-teman saya tentang keagamaan. Kenapa keagamaan hari ini itu seperti ini? Gitu. Kemudian keresahan tentang ekonomi, gitu. Kenapa ekonomi semakin menurun? Keresahan tentang kemanusiaan juga, gitu. Seperti yang kita lihat kemarin, gitu. Bencana-bencana yang terjadi, bahwa itu kan hasil dari kerusakan moral, kan? Kerusakan moral yang termanifestasikan dalam kerusakan ekologis itu, gitu. Nah, berangkat dari keresahan-keresahan itu, maka kami dan teman-teman membuat sebuah komunitas yang mudah-mudahan nantinya bisa memberikan manfaat gitu. Jadi yang saya pikirkan gitu ketika membentuk komunitas tersebut adalah kata manfaat gitu. Seperti di rumah komunitas ini kan ada slogan Khairun Nas Anfa'uhum Linnas kan. Sama juga di sana gitu di Banjaran juga, bahwa saya menjadikan manfaat ini sebagai objek gitu. Jadi nantinya kan si manfaat ini kan ada pemberi manfaat, kemudian ada penerima manfaat. Yang untuk sementara manfaat yang kami upayakan untuk memberikan manfaat itu lewat pengembangan potensi dulu, pengembangan potensi teman-teman yang ada di dalam, dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa mengembangkan potensi-potensi generasi muda yang lainnya. Oh, ada regenerasinya ya? Mudah-mudahan. Itu komunitasnya namanya apa? Komunitas Sawarga Movement. Sawarga Movement. Iya, Itu tujuannya melahirkan komunitas itu untuk? Nah, ini kembali mungkin ke idealisme saya secara pribadi mungkin, bahwa awal narasi sebetulnya kalau saya berbicara sejarah sedikit. Jadi dulu itu sekitar tahun 2020 saya itu menikah. Kemudian setelah menikah, hal yang saya lakukan adalah belajar agama. Pada awalnya saya belajar agama itu untuk diri saya sendiri. Jadi untuk saya amalkan sendiri saja gitu. Dan kemudian ada teman-teman di Banjaran sana yang meminta kepada saya mau diajari tentang agama, ya silahkan gitu, jika dia percaya tentang keilmuan saya gitu. Maka saya pulang pergi ke sana ya hampir sekitar 4 tahun. 4 tahun pulang pergi ke sana. Kemudian yang saya ingat ucapan guru saya, Ustadz Fahmi Hadi Solehuddin gitu. Beliau mengatakan bahwa proyek surga itu adalah proyek yang harus direncanakan dan dieksekusi secara optimal. Jadi beliau menganalogikannya seperti ini, Pak. Beliau menganalogikannya, misal gitu, kita menggarap sebuah usaha. Kan sebuah usaha itu jika hendak mendapatkan laba itu harus direncanakan matang, Bang. Harus dipelajari secara mendalam, kan? Kemudian konsultasi kepada orang lain, kemudian ketika pengeksekusiannya pun harus dalam pengawasan total. Setiap pembisnis itu saya rasa seperti itu. Nah, itu untuk mendapatkan keuntungan apa? Kan itu untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya duniawi mungkin. Nah, kan standarisasi hal yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah mendapatkan keuntungan di akhirat. Maka kan itu harus terprogram dengan baik, Pak. Kita harus berilmu dengan baik tentang Islam itu seperti apa, kemudian kita harus membuat perencanaan tentang
masuk surga itu seperti apa, kemudian harus dieksekusi secara total gitu. Nah, lewat gagasan tersebut maka saya menawarkan kepada teman-teman bagaimana jika kita membangun sebuah komunitas yang bernama Sawarga Movement ini. Yang cita-cita dari komunitas ini adalah itu menjadi ladang berjuang atau perencanaan berjuang untuk menggapai surga itu. Yang nantinya itu akan berefek kepada peningkatan potensi dari teman-teman ini. Oh, keren. Peningkatan potensi dari anak-anak muda ini. Karena sesuatu yang kita tuju secara visioner yaitu akhirat, maka itu juga akan membentuk karakter anak muda itu seperti apa. Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu. Oh, jadi tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Justru itu menjadi dasar pokoknya. Wah, keren. Yang menjadi dasar pokoknya, kami tidak mau melakukan sesuatu yang kami tidak punya kejelasan ilmu di sana. Benar teh, ya teh. Gitu. Jika tidak seperti itu, maka ngapain lagi ini? Berarti menolak ecek meureun. Menolak. Kan banyaknya ayo cek sieu bener nama kieu cek sieu mah benerna kieu, kan banyaknya gitu kasus anak muda hari ini tuh yang pada akhirnya tuh kayak contohnya kayak berita hoax, tuh, informasi-informasi yang tidak jelas itu menjadi pembenaran kan. Nah ternyata si Sawarga mah nggak seperti itunya Sawarga. Ya mudah-mudahan karena dan lagi itu pula yang bagi saya secara pribadi mendegradasi mungkin, mendegradasi generasi muda itu, yaitu tidak ada kesempatan untuk berpikir gitu. Padahal Islam itu adalah untuk mereka yang berpikir loh. Subhanallahnya Islam teh. Alhamdulillah kita beragama Islam gitu. Karena Pak Opik seperti ini. Jika seseorang terbiasa dengan bahasa ecek, bahasa cek si anu, berarti kan tidak ada dialektika mungkin ya, tidak ada pengolahan di dalam pikirannya. Temikir jadi jadi gitu, Pak, jadi temikir. Itu akan membentuk kebiasaan di dalam otaknya. Tapi benar nggak menurut A itu menjadi kebiasaan anak muda hari ini? Iya. Itu yang sangat saya sesalkan. Itu yang sangat saya sesalkan. Bahkan kan fenomena hari ini, fenomena anak muda hari ini, saya menyebutnya fenomena TikToknya. Fenomena TikTok. Menyebutnya fenomena sosial media yang taklid pisan. Saya membahasakannya taklid, itu bahasa di bacaan saya di bahasanya taklid, itu mengikuti tanpa kita tahu dasarnya seperti apa. Bayangkan saja seperti ini Pak Opik. Misal ini ada seseorang yang sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini adalah sepasang suami istri yang bahagia menurut standar yang mereka punya. Nah kemudian si istrinya ini bermaksud untuk membagikan. Bermaksud untuk membagikan dengan narasi bahwa suami yang baik ini seperti ini dan ini kan. Jadi kan ada standarisasi suami yang baik. Padahal standarisasi tersebut hanya dari satu orang saja. Jadi kan apa yang baik menurut keluarganya, ya menurut dua pasang itu, belum tentu baik menurut budaya lain. Kita berbicara kebudayaan kan, misal ada suami istri tersebut di Jabodetabek misalkan. Influencer contohnya. Ya, influencer misalkan. Si influencer tersebut mengatakan bahwa suami yang baik itu seperti ini. Kemudian diserap kepada kebudayaan Kabupaten Bandung, kan itu tidak cocok. Iya, betul. Kan tidak cocok, mana suami yang baik versi Jabodetabek, mana suami yang baik versi Kabupaten Bandung secara kebudayaan. Kemudian nantinya yang akhirnya berefek pada ini banyak sekali huru-hara yang terjadi gara-gara itu. Apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan agama. Berarti dampaknya ini salah satu kasus dampaknya banyaknya perceraian atau apa itu bisa masuk nggak? Mungkin seperti itu. Ngerinya, ngeri pisan.
Maka dari itu saya dan istri saya mengatakan seperti ini kepada istri saya. Awalnya dulu istri saya juga melakukan hal yang sama. Jadi jika dia mendapatkan kutipan-kutipan di Instagram kemudian dikirimkan kepada saya, dan saya tidak pernah membaca satupun. Karena bagi saya ya itu tidak berdasar kepada pengetahuan yang jelas, tidak berdasarkan pada standar yang jelas, tidak berdasarkan kepada landasan argumen yang jelas gitu. Bahwa apa yang menurut orang lain bagus itu belum tentu ketika kita larapkan menjadi bagus loh. Standar manusia itu seperti itu. Maka saya mengatakan kepada istri saya bahwa seminimal mungkin kita semua itu pernah menempuh gelar akademik. Sebisa mungkin apa yang kamu sampaikan kepada saya itu berdasarkan data dan argumen yang jelas. Minimal hasil riset gitu. Jika memang sudah diriset bahwa suami yang baik versi 1000 orang itu seperti ini gitu. Secara psikologis parenting itu seperti ini gitu. Minimal hasil riset gitu. Atau kita berdua ini minimal pernah menjadi santri loh. Jadi minimal jika kamu ingin memberikan argumen kepada saya, minimal argumennya argumen Quran dan hadis, dan saya tidak akan menolak itu. Dan itu dilakukan sama komunitas Sawarga. Iya, mudah-mudahan. Subhanallah. Mudah-mudahan saya bisa menjaga itu, gitu. Bisa menjaga bahwa teman-teman ini harus berada dalam koridor berpikir gitu. Karena apa yang kita ikuti itu bisa jadi menjerumuskan. Nah ini menarik nih berbicara tentang komunitas Sawarga. Ini umum atau dispesifikasikan lebih eksklusif atau inklusif gitu? Kalau si Sawarga ini ya siapa tahu kan orang Bandung gitu selain kabupaten, orang hayang ngiluan, hayang jadi anggota atau apa gitu. Apakah ini memang khusus atau inklusif? Semua orang bisa masuk gitu. Tadi kan saya berbicara bahwa si Sawarga ini objek yang dibahasnya adalah manfaat mungkin ya. Ya sebagai halnya manfaat, bahwa manfaat ini harus terluaskan gitu, harus disebarkan secara luas gitu. Jadi saya tidak mengurung kemanfaatan ini untuk satu daerah tertentu saja gitu, atau orang-orang tertentu saja. Bahkan saya menawarkan kepada teman-teman nantinya, jika teman-teman memiliki visi kemanfaatan yang sama, maka saya menawarkan teman-teman untuk menjadi penerima manfaat atau pemberi manfaat. Wah, seru. Jadi bisa saja gitu teman-teman itu menjadi ladang amal soleh bagi kami. Subhanallah. Jadi kan kami diamanahi oleh Allah. Mungkin saya secara pribadi meskipun dalam hal saya merasa bahwa saya masih bodoh gitu. Masih bodoh dalam arti masih banyak kekurangan dalam keilmuan saya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin sudah saya kuasai. Kemudian terlebih mungkin dalam urusan agama mungkin. Nanti ada teman-teman yang misalkan saya ingin belajar beragama dengan baik itu seperti apa. Maka kan berarti orang tersebut menjadi objek saya dalam memberi manfaat. Kemudian ada teman-teman saya yang lain yang punya kemampuan dalam hal ekonomi itu seperti apa, dalam hal manajerial itu seperti apa, dalam ekonomi Islam itu seperti apa. Itu bisa sharing juga. Nah, gitu bisa sebagai objek penerima manfaat, atau mungkin harapan saya lebih tinggi itu adalah kita sama-sama memberi manfaat. Keren. Jadi khusus untuk anak muda gitu ya. Untuk sementara. Untuk sementara mungkin ya, untuk sementara mungkin. Tapi ya mungkin tadi bahwa harus ada dukungan, bahwa orang tua juga masih bisa memberi manfaat dengan memberikan dukungan kepada anak muda mungkin. Oke, berarti yang pertama, yang paling utama itu adalah dukungan dari keluarga, khususnya orang tua mungkin ya, untuk membangun sistem pola didikan yang bermoral mungkin ya, sikap dan lain sebagainya. Kalaupun toh tidak ada, mungkin lebih ke membangun komunitas, salah satunya komunitas si Sawarga itu sendiri. Keren. Nah ini pertanyaan SOP-nya ya. Sok. Jangan pertanyaan SOP. Ayo tadi mah kan lebih ke arah pertanyaan yang
non ada catatan gitu. Oke. Nah sekarang ada catatannya gitu. Oh, Nah, ini- boleh Pak. Terima kasih Pak. Wah iya mah disesuaikan. Boleh, Karena kan tema kita kan berkumpul untuk bertumbuh iman, ilmu dan masa depan anak muda. Oke. Menarik. Oke. Nah, pertanyaan pertama di zaman banjir informasi dan hoak hari ini gitu. Bagaimana menurut AA Ustadz gitu, anak muda bisa menjadi generasi yang kritis, bukan mudah percaya, tapi juga tidak sinis. Oke. Cara mungkin bagaimana caranya? Pertanyaannya bagaimana cara? Untuk objek anak mudanya sendiri. Mm-mm. Nah, untuk objek anak mudanya sendiri mungkin hal yang harus dilakukan itu pertama kali adalah berpikir. Harus berpikir dulu. Harus membiasakan berpikir gitu. Harus membiasakan itu benar atau itu. Karena sebetulnya Pak, kalau kita berbicara lebih jauh, urusan gaib itu. Ini itu untuk urusan yang johir kan, untuk informasi yang johir gitu. Bahkan untuk informasi yang gaib pun, pada dasarnya manusia itu harus tidak percaya terlebih dahulu. Misal ada yang berbicara kepada kita tentang saya itu melihat sesuatu yang gaib misalkan. Maka respon dari akal kita yang pertama itu harus tidak percaya, harus menyaksikan. Goib di sini tuh goib kayak gimana? Ya misalkan tentang Tuhan, tentang masa depan. Apaan itu tentang Tuhan itu gaib, tentang masa depan itu gaib. Tapi tentang rezeki itu. di Al-Quran kan ada. Nah, percaya sama goib. Nah seperti ini. Sikunan. Seperti ini Pak Opi. Ustadz ini keren deh. Bahwa pada dasarnya Rasul itu diutuskan untuk memberitakan yang gaib kan. Harusnya akal manusia itu yang pertama itu menyaksikan. Menyaksikan. Iya, menyaksi. Tidak percaya respon dari akal teh harusnya. Maka dari itu, untuk membuat manusia percaya, Allah mengutus Rasul itu dengan disertai dengan mukjizat. Bahkan dalam pengutusan Rasulullah SAW itu saya membaca banyak hal yang benar-benar terkonsep loh, Hobi. Bahwa dari Rasulnya sendiri, dari pembawa kabarnya sendiri, bahwa Rasul itu kan adalah orang yang paling amanah waktu itu. Yang mustahil untuk disangsikan. Tapi kan informasi yang Rasul sampaikan itu adalah informasi yang tidak dapat dijangkau kan. Tidak dapat divalidasi, tidak dapat diverifikasi keberadaannya gitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali Rasul itu dengan memberikannya mukjizat agar manusia tidak punya potensi untuk menyaksikan. Nah, apalagi jika kaitannya dengan banjir informasi ini, yang sebetulnya banjir informasi ini bisa diverifikasi loh. Jika kita belajar ulumul hadis atau belajar sejarah, ada verifikasi, sebetulnya verifikasi internal, ada verifikasi eksternal. Ada verifikasi tentang penyampainya siapa. Jadi kita harus benar-benar tahu loh. Berarti harus berdasarkan by data juga ya. Iya, misal seperti ini. Bukan saya bukan saya mendiskreditkan orang-orang yang tidak berpendidikan. Tapi anggaplah seperti ini, ada sebuah data, misal data tentang parenting yang dibacakan atau disampaikan oleh orang yang sama sekali tidak punya rekam jejak belajar hal itu. Ini kayak dukun nanti. terus. Nah, kemudian jika memang yang kita sudah tahu bahwa dia itu menggeluti hal demikian, maka kita juga harus memverifikasi sumbernya dari mana? Iya, sumbernya dari mana? Apakah dari hasil penelitian, hasil kajian, atau asumsi pribadinya sendiri? Itu yang paling bahaya ya, asumsinya sendiri ya. Nah, ini hal yang paling konyol bagi saya. Dalam kehidupan manusia itu,
yang diikuti manusia itu biasanya yang pertama adalah data dari Tuhan, data dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian data dari setan, kemudian data dari dirinya sendiri, atau data dari orang lain. Misal keburukan itu, apa data yang datang dari Allah bahwa saya harus melakukan ini dan lain hal pasti solid dong. Ya udah jelas sih. Ya pasti menyelamatkan diri saya di dunia dan akhirat kan. Nah ini yang tiga ini kan. Nah yang paling komedi bagi saya pribadi adalah ketika kita itu melakukan keburukan atas dasar narasi orang lain. Jadi lain kahayang-hayang orang teh. Iya. Lain kahayang-hayang orang teh gitu. Tapi karena standar di umum geus jiga gitu. Jadi orang ngalakukeun jiga gitu. Ternyata salah. Apa karunya ya teh? Ya itu kan yang terjadi hari ini ya. Banyak orang-orang yang membeli sesuatu yang tidak manfaat untuk dirinya. Kan sebetulnya perlu teh kan itu dapat dibeli gitu. Betul. Banyak orang yang melakukan berkegiatan sesuatu yang sebetulnya saya tidak perlu teh barang tersebut gitu. Berarti kan terjebak oleh narasi orang lain, oleh narasi banjir informasi tersebut, oleh narasi apalagi terjebak dalam hoak, keberpihakan. Hari ini kan kita berpihak kepada sesuatu dan tidak berpihak kepada sesuatu. Jika ternyata datanya hoak bagaimana? Panas geus gontok-gontokan jeung batur. Ya bahkan kan sampai ada saling serang dengan orang lain dari data hoak loh sebetulnya. Iya, betul. Gitu Pak Opik. Jadi yang pertama mungkin itu kita harus berpikir ini yang menyampaikannya siapa, datanya pun harus diverifikasi ulang gitu. Kalau tidak sinisnya gimana? Agar menjadi tidak sinis dari hoak-hoak tersebut. Supaya si audiens, supaya si follower atau siapa gitu, dia benar iya, berarti kudu ada penyadaran lah dari statement dari orang yang benar-benar sesuai dengan data yang jelas, keilmuannya jelas dan lain sebagainya. Kan biasanya mah ada sebagian orang yang terjebak dengan hal itu gitu. Jadi skeptis terhadap semua data gitu. Bukan skeptis, jadi terjebak dengan asa aingnya gitu. Kayak anjing aing teh ieu sesuai dengan ilmu yang saya dapat. Gitu. Kan banyaknya yang gitunya yang pada akhirnya tuh yang tadinya seharusnya mah menjadi pesan positif. Ya. Jadi audiensnya jadi naon ieu kieu. Iya. Nah, itu gimana sih caranya supaya tidak kita sebagai orang yang mengerti dengan pola agenda setting seperti ini, bahwa jawaban kita tuh supaya tidak sinisnya itu seperti apa? Jawaban kita ketika merespon data yang ada. Gerespon konten-konten hoax gitu lah seperti itu. Ya mungkin yang harus dilakukan oleh anak muda ini adalah tidak usah terlalu responsif lah. Kudu lah itu namanya. Tidak usah terlalu responsif lah. Betul. Kita fokus karena begini Pak Opik, bahwa sejatinya umat muda atau umat Islam ini harus punya fokus, bahwa saya ini fokus untuk melakukan kebaikan. Maka ketika anak muda ini fokus untuk melakukan kebaikan, maka responnya adalah dia tidak akan punya waktu untuk itu. Keren. Tidak punya waktu untuk sinis ya. Tidak punya waktu untuk merespon hal-hal yang tidak perlu. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikut. Bagaimana menjadi anak muda yang agamis tetapi tidak merasa paling benar dan justru semakin rendah hati serta bermanfaat bagi semua? Bagus, pertanyaan yang menarik Pak Wik. Terima kasih. Ini pertanyaan SOP. Eta pertanyaan menang mikir. Oke. Definisi agamisnya sendiri apa? Ya kan menjadi
apa sih namanya, orang yang agamis itu kan sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu kan, itu yang tapi tidak merasa paling benar gitu. Tapi tidak merasa paling benar gitu. Justru dalam sudut pandang saya pribadi, justru kita itu harus merasa paling benar dalam beramal itu. Karena aneh ketika kita mengamalkan sesuatu yang kita masih ragu. Tapi ini adalah lanjutannya. Tapi jadi di awalnya para pemuda itu harus yakin yang dilakukannya itu adalah kebenaran. Jadi harus merasa paling benar. Tapi ketika ada yang mempertanyakan kebenaran kita, kemudian beradu argumen dengan kita tentang kebenaran, maka di sanalah ada open dialog. Mana dasar argumennya? By data. Iya, seperti apa kebenarannya. Dan saya memastikan bahwa jika saat ini saya yakin terhadap yang saya lakukan ini adalah benar. Tapi suatu saat ada yang menunjukkan kepada saya bahwa yang dilakukan oleh saya itu salah. Kemudian ada kebenaran lain yang bertolak belakang dengan apa yang saya lakukan hari ini, saya tidak akan ragu untuk mengikutinya. Keren. Jadi kan kita mau mencari kebenaran kan? Betul. Jika kebenarannya ada di orang lain, kita harus mengikuti dong. Kebenaran yang by data. Iya, kebenaran yang by data, valid dan lain sebagainya. Dan kenapa kita ragu untuk mengikuti? Jadi jangan terkungkung bahwa saya ini organisasi ini, saya kelompok ini, ketika ada kebenaran di orang lain, jadi kita tidak mau menerimanya. Itu jadinya bakal sektarian. Berbasis dogma sih. Berbasis dogma sih. Oke. Jadi gitu Pak Pik. Jadi kita harus yakin benar, tapi ketika ada yang menunjukkan bahwa kita salah, maka kita harus legowo untuk menerimanya. Oke, ini next. Jika ilmu adalah cahaya, mengapa masih banyak orang berpendidikan tapi kehilangan empati dan kepedulian sosialnya? Pertanyaan SOP loh ini. Ini bagus pertanyaannya. Ilmu itu cahaya, tapi banyak yang berilmu itu nir empati dalam sosial dan lingkungan. Ya salah satunya tadi kayak geus loba pendidikan geus edan gitu, tapi diheum-heum ku sorangan teh nih kan. Nah gitulah. Gimana tah? Ustaz. Ya. Saya pernah menulis sebuah majalah sederhana lah dengan sampul seseorang yang membawa buku kemudian membawa lentera tapi dia menutup mata gitu. Bahwa ya realita hari ini adalah dia membawa cahaya. Yang cahaya tersebut seharusnya untuk menerangi jalan hidupnya. Dia membawa pengetahuan yang seharusnya dipakai untuk pedoman arah hidupnya, tapi justru hidupnya tidak bercahaya dan tidak berpedoman. Kenapa itu diajar? Jadi namun misalkan pandangan saya terhadap orang-orang tersebut, mereka adalah orang-orang yang bahkan Al-Quran sendiri mengatakan mereka itu diibaratkan seperti keledai yang memikul kitab. Keledai yang memikul kitab. Yang apa gunanya? Ya apa gunanya gitu memikul pengetahuan itu tapi tidak punya empati sosial, tidak punya empati lingkungan. Apa gunanya? Tapi kasusnya sekarang banyak ya seperti itu. Ya? Berarti kan tidak berguna. Berarti orang itu tidak berguna. Berarti tidak berguna. Ngerinya. Bahkan saya suka anekdot yang sering Bapak lontarkan kepada saya gitu. Guru saya lontarkan kepada saya bahwa gitu hari ilmu dicekal kuno bodoh. Ilmu dicekal kuno bodoh. Ya gitu hari ilmu dicekal kuno bodoh tuh. Kan kanyaho we funggul gitu. Tidak diimplementasikan jadi amal gitu. Keren. Si Bapak keren. Asli. Gitu. Oke, next. Bagaimana komunitas anak muda ya tadi ini berbasis komunitasnya anak muda. Bagaimana komunitas anak muda berbasis Al-Quran dan hadis bisa menjaga semangat beragama
tetap lurus, namun tidak kaku dan tetap membawa rahmat bagi sesama. Nah, iya. Kumaha tah carana Iya, kan kasusnya banyaknya, kayak banyak yang hijrah gitu, yang pada akhirnya saya mah apa ya, saya tuh masih banyak pertanyaannya ketika hijrah teh jual anti musik. Bagi saya mah jin ya gimana gitu, sedangkan nada kan lahir dari Allah gitu. Bener tuh ketika hijrah orang usaha. bener kan? Tapi di nuring tuna teh musiknya teh dengan kan menjadi sebuah pertanyaan besarnya bagi saya sebagai orang yang pingin belajar banyak tentang agama gitu. Nah, kalau pertanyaan tadi komunitas berbasis hadis dan Al-Quran dan hadis, gitu, untuk menjaga semangat agar tidak kaku, namun tetapi membawa rahmat bagi sesamanya, gitu. Seperti apa sih? Yang contohnya yang dilakukan dari Sawarga itu sendirilah seperti apa? Kalau ya saya balik pertanyaannya boleh? Boleh. Berarti kan tadi ada pertanyaan berislam namun tidak kaku. Emang tiiraha Islam kaku? Tapi pertanyaan SOP Ya kan sebetulnya seperti itu kan. Berarti kan ada stigma bahwa beragama itu jadi kaku kan. Ya kan Ya banyak gitu. yang seperti itu, Gitu. kayak gini, mulai dari penampilan aja. Ya, dari penampilan harus bergamis gitu. Bergamis, terus berjenggis, berjenggis, terus berkopiah gitu. Seakan-akan masyarakat terpremingkan, bahkan menjadi sesuatu hal yang dijauhi oleh anak muda. Ya. Banyak kan kasus kayak gitu? Iya, banyak. Nah, menurut anak muda itu kan kaku. Oh iya. Bener nggak? Iya. Tapi belum tentu anak muda bilang kaku ketika setelahnya biasa seperti anak muda itu. Adaptif lah. Seorang ustadz tuh atau apa gitu. Bedanya itu kan. Iya. Jadi ada stigma gitu jadi masyarakatnya. Iya, stigmanya gitu. Stigma di masyarakat bahwa berislam itu harus siap dengan gamis, harus siap dengan apa tadi? Jenggot, harus siap. Dari cungkring dan lain sebagainya. Cingkrang. Harus cungkring harus pegang atau. Seperti itu yang membuat jadi ragu. Yang tadinya diajak tuh, kalaupun toh memang tidak berpenampilan itu, mungkin saja anak muda lebih istilahnya mah lebih tertarik dan berminat dengan hal itu. Gitu. Ya, bahkan ini juga yang menjadi visi dakwah saya gitu, bahwa sejak kapan berislam itu dilihat dari penampilan. Bukankah Rasulullah SAW sendiri yang pernah bersabda bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Bahwa yang dilihat oleh Allah itu bukan ajsam, bukan suar gitu, bukan apa yang ditampakkan di dalam fisik gitu. Iya, Ustadz keren. Justru yang esensial, yang dilihat, yang dinilai oleh Allah itu adalah kulubnya dan amalnya, cara hatinya dan amalnya. Oke. Bahkan ini juga yang menjadi perhatian besar, yang menjadi perhatian besar dari Rasulullah SAW, bahwa ketika Rasulullah SAW berdialog dengan sahabatnya yang bernama Huzaifah gitu, bahwa nantinya di akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang membiaskan agama ini. Jadi berpenampilan Islam, tapi tidak berhati Islam dan tidak mengamalkan Islam. Kejadian nggak sekarang? Dan serius. Kejadian nggak kasusnya sekarang? Marak. Marak ya. Marak. Apakah ini menjadi sebuah tanda tanya besar bahwa hari kiamat itu sebentar lagi atau gimana?
Apa yang kita takutkan tentang hari kiamat, Pak? Saya nanya, saya mah takut gitu, karena ini orang teh sieun teu loba amalna gitu. Ya, kalau itu boleh. Tapi kalau misalkan yang jadi perhatian kita tentang kiamat itu adalah kehancuran alam raya gitu, kehancuran dunia, secara ilmu pengetahuan alam pun gitu, dunia ini akan hancur gitu. Itu mah udah menjadi alaminya, naturalnya. Itu sudah menjadi natur gitu, seperti itu. Yang harus diperhatikan tentang kiamat ini adalah kita sudah beramal sebanyak apa kan. Justru orang-orang Islam ini sebetulnya, bagi saya secara pribadi, orang Islam yang sudah kuat keimanannya, justru mereka berharap segera kiamat. Karena keadilan akan benar-benar adil gitu. Berarti orang benar-benar Islam sesuai dengan Al-Quran, hadis mah siap. Tidak takut ya? Takut. Nah, tapi namun misalkan tadi yang menjadi persoalan bahwa itu pernah disabdakan oleh Nabi bahwa menuju hari akhir nanti akan ada orang-orang yang seperti itu. Kasusnya sama seperti agama-agama sebelumnya. Jadi yang saya ingat tentang pembacaan sejarah saya mengenai keagamaan, bahwa setiap nabi yang diutus itu membawa kemajuan secara spiritual dan secara peradaban. Kemudian ketika nabi itu wafat, ketika nabi itu sudah diangkat lagi oleh Allah, maka peradaban berangsur menurun. Sampai manusia berada di titik nol spiritual lagi. Tapi ketika ada di titik nol spiritual itu, maka Allah akan memutus lagi nabi. Dan selalu seperti itu. Dan pada akhirnya nanti, kata Allah, ini nabi terakhir. Jadi guys, iya mah ruksak deh. Guys malah jadi nabi gitu. Eta saya boleh ke zaman dulu. Kita kembali lagi ya. Langsung in karakternya. Masuk ke dua pertanyaan terakhir sebelum pertanyaan hiburan ya. Siap. Jika kemerdekaan sejati bukan hanya sebatas memilih, tetapi mampu bertanggung jawab, mengapa anak muda perlu membangun komunitas bernilai agar tetap merdeka secara iman, akal, dan akhlak? Merdeka itu berarti bebasnya? Merdeka itu bebas? Iya, jadi merdeka itu kayak bebas dengan nilai yang apa yang dia perjuangkan gitu. Tapi tidak keluar dari konteks norma dan aturan. Kalau di sini kan norma dan aturannya adalah secara iman, akal, dan akhlaknya. Gitu. Kenapa harus berkelompok gitu? Atau seperti apa? Kan pertanyaannya, jika kemerdekaan sejati bukan hanya bebas memilih, tetapi mampu bertanggung jawab, mengapa anak muda perlu membangun komunitas bernilai positif agar tetap merdeka secara iman, akal, dan akhlaknya? Iya, karena memang tidak bisa berjuang sendiri, Pak. Tidak bisa kita memperjuangkan sesuatu itu, karena kita harus sadar bahwa kita itu punya keterbatasan gitu. Itu mungkin yang menjadi problema baru di anak muda, bahwa anak muda merasa bahwa dia akan bisa melakukan segalanya sendiri gitu. Padahal mas tidak bisa. Tidak bisa. Kudu membangun komunitas. Ya, jadi kudu bersinergi gitu. Kan? Karena mungkin apa yang dilakukan di sawarga pun gitu. Kan Islam ini Islam atau kebermanfaatan ini kompleks kan. Bahwa Islam ini berbasis pengetahuan dulu gitu. Harus berada pengetahuan. Kemudian ada implementasinya kan dalam amal kan. Bahwa Islam ini harus diimplementasikan. Bahwa Islam juga berbicara tentang kemaslahatan sosial. Jujur saya tidak bisa melakukan itu sendiri. Jadi mungkin saya hanya bisa melakukannya di ranah saya, di ranah yang saya pelajari gitu. Saya mau mencari, meriset data yang benar tentang Islam itu seperti apa gitu. Seperti tadi, apakah Islam itu sekaku itu atau seperti apa gitu.
Kemudian nanti yang memberikan implementasinya dalam kemaslahatan sosial, dalam kemaslahatan ekonomi, mungkin teman-teman saya nantinya lebih ahli dalam hal tersebut. Jadi perlu ya? Ya, perlu. Untuk meningkatkan keimanan, kritis, terus akhlak. Berarti harus dibangun ya? Iya, karena tidak berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Karena orang dengan mukjizat seperti Rasulullah SAW pun perlu Abu Bakar, perlu Umar bin Khattab, sahabat-sahabatnya. Iya. Oke, next pertanyaan reflektifnya ya. Boleh. Jika Ustadz jadi Menteri Pendidikan, Bagus. apa yang harus Ustadz lakukan untuk generasi muda hari ini? Anjay. Pertanyaan SOP. Berandai-andainya ya, reflektifnya. Iya kan reflektif. Jadi berandai-andai. Ya siapa tahu kan jadi Menteri Pendidikan, diaminkan ulah. Sudah sieun, Pak. Oke, Menteri Pendidikan. Mungkin saya memang punya beberapa visi pendidikan. Yang pertama, saya mendapat nasihat dari teman saya bahwa pendidikan sebentar dari saya pribadi dulu ya. Iya kan? Dari saya pribadi dulu bahwa pendidikan itu harus didasari dengan pendidikan spiritual yang kuat. Jadi kalau Pak Ustadz jadi menteri, dikuatkan adalah spiritual. Oh. Entah spirit siapa gitu. Maksudnya dalam, saya yakin semua agama pun mengajarkan kebaikan gitu. Tapi itu yang harus menjadi pondasi utamanya gitu. Basic utama. Basic utamanya gitu. Memberikan nilai-nilai empati dulu gitu. Basic utamanya adalah spiritual dulu, pendidikan spiritual yang mantap gitu. Kemudian nantinya pendidikan yang dibangunnya pendidikan berasas kebudayaan. Oke. Saya pernah ke suatu daerah, Pak Fik, kemarin Ahad kemarin. Hari kemarin kan Sawarga mengadakan musyawarah lah. Musyawarah ada seseorang yang memberikan hak guna pakai kepada budak Sawarga. Pekorek rapat mah di dinya gitu. Daerahnya tuh memang ke gunung gitu. Daerahnya memang agak ke gunung. Saya melewati satu SMK. Ini pegunungan, Pak Fik. SMK-nya SMK perbankan. Perbankan. Keren gitu. Nah, bagi saya secara entah visi pendidikannya seperti apa, ya, orang yang membuat SMK perbankan di gunung. Tapi bagi saya yang harus diberi pendidikan di sana bukan perbankan gitu. Tapi sesuai kebudayaan yang ada. Mungkin peternakan, mungkin perikanan, mungkin pertanian gitu. Jangan distandarkan semuanya. Kan Indonesia ini heterogen ya. Jangan distandarkan bahwa pendidikan di kota ini bahkan layak dipakai akan cocok dipakai di desa. Nantinya jadinya ada kemungkinan besar orang-orang desa jadi tidak bersyukur atau tidak bisa menikmati, tidak bisa mengelola alamnya. Iya, betul. Eta Ustad hayang seuri pas eta ningali eta. Seuri sih teh hayang. Oke, Ustad sebelum mungkin satu lagi Pak. Oke, siap. Saya juga ingin tadinya mengerucutkan sesuai kebudayaan dan hayang mempersimpel pendidikan dasar yang menengah bisa kan dipersimpel. Seperti apa kira-kira? Jadi simpelnya. Karena mungkin ada orang-orang yang memang oleh Allah tidak dikaruniai pendidikan matematika, yang ini dipaksa gitu. Jadi sesuai potensi mungkin. Ya mungkin. Tapi berbasis spiritual yang benar-benar harus dikuatkan. Ada screening mungkin nantinya ya. Keren Ustad. Meh tereh gitu, meh tereh berguna. Ijab kabulna Menteri Pendidikan. Soalnya ini terlalu lama bagi saya. Terlalu lama untuk menjadi pemuda yang bermanfaat. Kan di umur lulus
pendidikan menengah atas teh masih kena bingung loh rek nggarap naon. Iya. Mana dikerucutkan ti awal mah jika tadi Muhammad Al-Fatih. Dan Muhammad Al-Fatih memang rek dijadikeun raja. Jadi pendidikannya pendidikan administrasi, pendidikan hukum, pendidikan spiritual, Quran, fikih gitu. Nah ini mau dibawa kemana ini anak-anak muda ini? Berarti kan hampir tidak perlu kan ke Muhammad Al-Fatih bahkan diajar nyen cireng gitu kan. Bahkan Pak Ustadz pernah mengalami nggak ada pertanyaan dari teman-teman Pak Ustadz? Nggis orang kudu ka mana? Aminam sih. Pernah tuh yang kayak gitu. Banyak. Saya juga banyak seperti itu. Kasihan ya. Artinya miris sekali pendidikan hari ini. Gitu. Ya, gitulah. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan hiburannya, bagi teman-teman yang ingin disupport produk PNB-nya seperti makanan atau minuman, kirimin aja ke hubungin aja nomor WA di bawah ini gitu. Semoga saja ini menjadi barter promo yang lebih berkahnya gitu. Oh memang menyediakan bantuan. Menyediakan memang ada sebuah rumah komunitas menciptakan program support UMKM Merdeka gitu agar bisa dipromosikan di podcast ini gitu. Karena kan yang namanya podcast kan berkelanjutannya panjang gitu. UMKM itu singkatan naon Pak? Apa saya? Usaha mikro naon? Nah, usaha mikro, kecil menengah. Oh, sugan teh miliaran. Eta. Usaha maneh kumaha maneh. Oke. Ini sebenarnya podcast paling seru gitu yang pernah saya alami sebagai host. Gitu. Kasarannya ngomong gitunya. Enggak. Kayak hiji Ustadz Rosyan Fahmi ya, kalau secara spiritualnya kedua Royan gitu, Ustadz Royan gitu. Nah, ini pertanyaan hiburan. Oke, jika Ustadz melihat foto ini, apa yang Ustadz bayangkan? Yang terlintas dalam pikiran gitu. Michael Jackson itu? Penyanyi. Raja Pop mungkin. Raja Pop. Oke. Next. Apa yang dipikirkan ketika melihat ini? Influencer. Pekerja keras. Programnya banyak. Cuana banyak oke. Oh iya, perusahaannya banyak juga. Orang Bandung. Ini orang Sunda juga ya. Profesional di bidangnya. Oh, profesional di bidangnya. Iya. Apa yang dibayangkan? Ini justru reference pendengaran saya waktu kecil ini. Oh, berarti ngefansnya? Bibi saya yang ngefans. Oh, bibi. Waktu itu di keluarga kami cuma punya VCD. Kita bentuk kita panggilkan orang yang ada di fotonya. Langsung kayak gimmick gitu. Ngeri. Jadi waktu itu bibi saya memang di rumah waktu itu cuma punya VCD, terus punya kaset Peter Pan, dan kata bibi saya itu termasuk anak yang gampang diasuh. Jadi tinggal disimpan di setel musik, maka bibi saya bisa melakukan apapun gitu. Dan hatam gitu. Anjir ngeri ya Ustaz resep Peter Pan. Next. Oke, apa yang dipikirkan? Ini sebelah. Sebelah. Tadi asa Bandung pisan saran Michael Jackson-nya. Jadi orang Bandung ngungkul terus makanan khas Bandung oke. Mantap lah. Mantap, oke. Seblak mantap. Iya. Apa yang dipikirkan ketika melihat foto ini? Melayu. Cengkok. Next, cengkok. Melayu coy, jadi Melayu coy. Next. Apa yang dipikirkan ketika Ustadz melihat foto ini?
Darut Tauhid. Darut Tauhid. Kayak lama. Banyak yang terlintas. Bingung harus menyampaikan yang mana. Nah, apa yang dipikirkan ketika melihat foto ini? Kakek Dulu sangat suka kolak pisang dan kolak labu ya. Ciri khasnya ada hadir ini pas bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga. Identitasnya kolak gua aja identitas bulan Ramadan. Bahaya ya bulan Ramadan. Next. Aduh, rujak. Ngarujak pabrik kayaknya ya. Cocok cuaca gini juga pabrik. Cocok sih, kopi, rujak, uduk, kopi, mantep. Segar. Ngobrolin tentang keimanan, anjir. Udah segar. Next, segar sudah. Apa yang dipikirkan ketika melihat foto ini? Menyehatkan. Next. Terakhir ini, apa yang dipikirkan? Jadi awali Raja Pop, diakhiri Raja Dangdut ya. Memang kia konsepnya bukan. Memang kia aja. Sesuai SOP. Kayak orang romak SOP-nya lah. Oke, karena ini pertanyaan hiburan sudah selesai, mungkin statement terakhir dari Ustadz untuk teman-teman yang menonton apa? Khususnya generasi anak muda gitu. Ya, statement terakhir mungkin ada banyak hal yang harus kita lakukan. Untuk menjadi manusia, untuk merdeka, untuk masuk surga, ada banyak hal yang kita harus lakukan. Sudah saatnya anak-anak muda ini tidak terkurung dalam stereotip bahwa anak muda tidak berguna. Kita bisa berguna, kita hanya perlu lingkungan yang tepat. Lingkungan yang tepat. Kemudian kita punya dukungan yang jelas mungkin, tadi bisa dari orang tua atau dari lingkungan juga gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Bangunlah komunitas untuk sharing mungkin ya, diskusi. Mungkin itu salah satu cara gitu. Salah satu cara. Yang jelas bahwa anak-anak muda ini harus segera berilmu. Dengan berakhirnya statement dari Ustadz Royan, maka podcast hari ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa kembali, sehat semua teman-teman. Semoga dilancarkan rezekinya dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah Komunitas Merdeka. Yes, bye.